Selamat datang di Bijak News Senin 14 Juli 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, Wakil Menteri Sosial Agus Djabo-Priyono menegaskan bahwa perannya di pemerintahan merupakan kelanjutan dari perjuangannya sebagai aktivis. Ia juga melihat kekuasaan sebagai alat untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan menegaskan bahwa komitmennya tidak berubah. Salah satu fokus utamanya adalah pembenahan data kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang kini sedang dalam tahap transisi. Menurutnya, data yang selama ini tersebar di berbagai lembaga menyebabkan program sosial tidak tepat sasaran. DTSEN ini memungkinkan pemerintah mengetahui dengan jelas jumlah orang miskin, alamat, hingga profilnya. Presiden perintahkan kami untuk bekerja berbasis data dan memastikan bantuan tepat sasaran, ungkapnya pada Senin 14 Juli. Berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 24 juta jiwa dengan sekitar 3 juta termasuk dalam kategori miskin ekstrim dengan pengeluaran di bawah Rp400.000 per kapita per bulan. Lebih lanjut, Agus juga menekankan pentingnya memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendirian sekolah rakyat yang dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah ini bersifat berasrama, memberi pendidikan formal, pembentukan karakter, dan pelatihan keterampilan. Saya tidak ingin kalau bapaknya pemulung, anaknya jadi pemulung juga, katanya mengutip pesan Presiden. Menurutnya, kemiskinan adalah persoalan struktural yang lahir dari sistem ekonomi yang liberalistik dan timpang. Karena itu, negara perlu hadir melalui program-program darurat seperti makan bergizi gratis, operasi desa, hingga perumahan rakyat. Ia menyatakan tekadnya untuk terus memperjuangkan nasib kaum miskin secara bersih, adil, dan berbasis data. Informasi kesehatan, warga Arizona atau negara bagian Amerika Serikat tewas akibat pes paru-paru pada kasus pertama sejak tahun 2007. Infeksi ini diduga dari hewan mati, meski langka, penyakit ini bisa diobati dan risiko publik tetap rendah. Informasi nasional, sebanyak 30 mobil sport ditindak Polda Metro karena tak pakai plat nomor. Polisi imbau pemilik taat aturan demi kelancaran lalu lintas di Jakarta pada Senin 14 Juli. Informasi ekonomi, KKP, Kemen Investasi, dan Pemda Sinergi dorong investasi ke lautan senilai Rp2,38 triliun lewat kemudahan izin, promosi, dan fasilitasi kemitraan dengan investor, kata Dirjen PDS Tornanda. Informasi Hankam, Menhan Republik Indonesia Syafri Samsudin kunjungi Mesir bertemu Menhan Abdel Magid pada Sabtu 12 Juli. Sepakati kerjasama pertahanan, bentuk working group, dan apresiasi bantuan Indonesia ke Gaza. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.